Hak asasi manusia memiliki beberapa pengertian, diantaranya menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak yang kodrati. Sedangkan menurut Emerson Haji, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, seperti keselamatan, keamanan, dan kebebasan dengan sifat yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan merupakan holy area atau wilayah suci. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Universal Declaration, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Nah, maka kesimpulannya, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM memiliki beberapa macam-macamnya. Seperti yang pertama itu ada hak asasi pribadi. Nah, hak asasi pribadi contohnya yaitu hak untuk hidup, hak mengeluarkan pendapat, hak memeluk agama, hak kebebasan organisasi, dan yang lainnya. Yang kedua itu ada hak asasi ekonomi. Nah, contoh dari hak asasi ekonomi ini yaitu yang pertama, hak memiliki sesuatu. Kemudian yang kedua, hak menjual dan membeli sesuatu, lalu hak memiliki pekerjaan, dan hak yang lainnya. Nah, macam hak asasi manusia yang berikutnya itu hak asasi dalam hukum, yaitu di mana hak untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Berikutnya yaitu hak asasi politik. Nah, contoh dalam hak asasi politik ini yaitu hak memilih dan dipilih, kemudian hak ikut serta dalam pemerintahan, yang kemudian hak mendirikan partai politik, dan contoh hak yang lain. Lalu kemudian ada hak asasi sosial dan budaya. Nah, contoh dari hak asasi sosial dan budaya ini yaitu seperti yang pertama, hak memperoleh pendidikan, lalu yang kedua, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, lalu yang ketiga, hak mengembangkan kebudayaan, dan yang berikutnya dan contoh hak yang lainnya. Terdapat 10 pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pasal 28A ayat 1, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, pasal 28B ayat 1, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah. Selanjutnya, pasal 28B ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan selanjutnya pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, pasal 28C ayat 2, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya pasal 28D ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selanjutnya pasal 28D ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dan pemerintahan. Selanjutnya pasal 28D ayat 4, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Selanjutnya pasal 28E ayat 1, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memiliki pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Selanjutnya pasal 28E ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selanjutnya pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G ayat 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal ayat 2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Saya memberikan contoh, saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal yang pertama ayat yang ke-6, di mana menurut undang-undang tersebut pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang ataupun kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia ataupun seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Baik, sekiranya itu penjelasan daripada pelanggaran hak asasi manusia menurut UU nomor 39 tahun 1996 pada pasal yang pertama ayat yang ke-6. Selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, di mana kasus yang pertama saya kutip dari peristiwa Tanjung Priuk pada 12 September tahun 1984, yang di mana pada peristiwa ini terjadi bentrokan antara aparat negara dan warga Tanjung Priuk, yang di mana dalam kasus ini banyak orang yang tewas dikarenakan kekerasan dan penembakan yang dilakukan secara brutal oleh para aparat bersenjata. Banyak juga orang-orang yang menderita luka-luka dan juga ratusan orang ditangkap. Hal yang mendasari kasus ini terjadi adalah dikarenakan protes masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru. Dan kasus yang kedua adalah kasus penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998, di mana tragedi Trisakti ini terjadi karena mahasiswa sedang melakukan demonstrasi untuk menuntut Presiden Soeharto untuk turun daripada jabatannya sebagai presiden, di mana aparat keamanan menembakkan peluru ke arah para mahasiswa. Tak hanya itu, tidak hanya peluru biasa, peluru karet, mereka juga menggunakan peluru tajam, di mana mengakibatkan 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal dan puluhan orang lainnya luka-luka. Pertama, HAM di Indonesia belum diterapkan secara adil karena masih banyak masyarakat Indonesia yang hak asasinya masih diinjak-injak oleh orang lain. Dan saya terhadap HAM yang ada di Republik ini belum begitu baik. Kenapa saya katakan demikian? Ya, masih banyak hak-hak orang, masyarakat, warga yang belum bisa didapatkan. Yang pertama ada pemerkosaan dan pelanggaran HAM di aparat hukum seperti KDRT dan lain-lain. Ya, udah pastilah menghilangkan nyawa seseorang. Ya, menghilangkan nyawa seseorang itulah menurut saya. Ya. Belum, karena pemerintah lebih cenderung banyak melakukan pelanggaran HAM dalam setiap kebijakannya dan lebih banyak penyimpangan atau tebang pilih dalam kebijakan yang dikeluarkannya. Belum. Nah, belum. Kenapa kita katakan belum? Ya, masih banyak kita lihat di luar sana ya yang belum mendapatkan hak semestinya. Ya, jadi pandangan saya seperti itu, belum.